Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Eh, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas sebagai seorang public relation yang menyelesaikan isu masalah yang mencuat di publik dan berpotensi merusak image perusahaan di mana saya bekerja. Jadi, yang pertama saya akan menentukan isu tentang penarikan mobil Tesla karena masalah software. Lalu saya akan membuat anatomi mobilisasi dan yang terakhir strategi komunikasi massa dan ada press release dari perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mercusuar Kemal Gibran Salim, NIM A013210016. Jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan apa itu perusahaan Tesla atau mobil Tesla ya. Tesla adalah salah satu perusahaan mobil listrik di dunia yang sedang naik daun saat ini. Perusahaan asal California, Amerika Serikat ini didirikan pada tahun 2003 oleh Mark Eberhard dan Mark Teppening, dua orang insinyur yang ambisius yang ingin memproduksi sebuah mobil listrik. Nama Tesla sendiri terinspirasi dari nama penemu asal Serbia yang terkenal pada zaman dahulu yang bernama Nikola Tesla. Dalam perjalanan membuat mobil listrik ini mengalami banyak sekali masalah finansial yang serius karena ternyata membuat mobil listrik membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pada tahun 2004 mereka mengajak Elon Musk ya, jadi untuk berinvestasi pada perusahaan milik mereka. Jadi pada saat itu Elon Musk sudah menjadi miliuner berkat penjualan perusahaan yang ia didirikan sebelumnya, yaitu PayPal. Lalu di tahun 2008 Tesla sempat meluncurkan mobil listrik pertamanya yang dibangun atas platform milik Lotus Elise. Sayangnya pada waktu itu mobil ini juga kurang diterima di pasaran. Lalu saat ini Tesla sudah memproduksi atau menjual beberapa model mobil listrik yang diberi nama ada Model S, Model X, Model 3, dan lain sebagainya. Jadi secara paralel Tesla juga menyiapkan model baru yaitu berjenis crossover yang dinamakan Model Y dan juga truk listrik mereka yang dinamakan Tesla Semi. Baru-baru ini juga Tesla memperkenalkan mobil listrik versi pick up-nya yang dinamakan Tesla Cybertruck yang rencananya akan diluncurkan pada tahun 2021 kemarin. Lalu perkembangan Tesla di bawah kepemimpinan yang baru, di bawah kepemimpinan Elon Musk ini disebut-sebut sebagai perusahaan yang paling inovatif di dunia. Jadi di sini ada beberapa jenis-jenis mobil Tesla yang diproduksi di pasaran. Tapi kebanyakan produksi Tesla ini masih mencakup pada negara Amerika Serikat dan negara Cina. Ya, jadi yang pertama itu ada mobil Tesla Roadster. Jadi mobil ini dibilang salah satu pelopor mobil listrik di dunia sekaligus
menjadi salah satu mobil listrik yang paling pertama tersedia di pasaran. Tesla Roadster ini dibuat dengan menggunakan chassis yang juga digunakan oleh Lotus Elise. Dengan menggunakan baterai Li-ion, Tesla Roadster mampu melaju hingga 200 km per jam dan menempuh jarak yang maksimal hingga 400 km. Sayangnya, pada saat itu harga yang ditawarkan relatif mahal, sekitar 70.000 dolar. Oleh karena itulah, jumlah penjualan mobil ini saat itu kurang memuaskan. Selanjutnya ada Tesla Model S. Jadi model Tesla Model S ini mobil kedua yang dibuat oleh pabrikan mobil Tesla. Sedan yang berkapasitas 7 penumpang ini merupakan salah satu bestseller dari semua mobil yang diproduksi. Bukan hanya memiliki bentuk bodi yang modern, namun juga dilengkapi dengan mesin listrik yang sangat bertenaga. Jadi model S ini ditawarkan dengan dua pilihan kapasitas baterai, yaitu 75 dan 100 kWh. Jarak tempuh maksimal yang dicapai untuk versi 100 kWh ini sekitar 600 km. Juga baterai yang digunakan model S ini adalah baterai dengan tipe Li-ion yang dipasang pada bagian tengah chassis yang terbuat dari aluminium. Saat ini belum ada perwakilan resmi Tesla di Indonesia, namun sudah ada beberapa perusahaan importir yang menjual mobil Tesla ini di Indonesia. Salah satu nama terkenal bahkan sudah memiliki mobil ini sejak beberapa tahun lalu, yaitu Bambang Susatno, Ketua DPR RI. Jadi harga mobil Tesla ini di Indonesia sekitar bisa menyentuh sekitar 3 miliar rupiah. Lalu selanjutnya perkembangan mobil Tesla selanjutnya yaitu Tesla Model X. Jadi Model X ini adalah perkembangan mobil Tesla ketiga yang dibuat oleh Tesla. Mobil ini menggunakan platform yang sama dengan Model S tadi, sehingga kalau dilihat sepintas ada kemiripan kalau dibandingkan Model S tadi, yakni pintunya yang khas dan berkapasitas 7 penumpang. Model X ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan mobil listrik, namun dalam wujudnya bodi berjenis SUV ini pada awal peluncuran mengklaim kalau lebih kencang dari Porsche 911 sekaligus lebih besar daripada Audi Q7. Model X pertama kali ini dijual di Amerika Serikat pada tahun 2015, lalu diluncurkan di belahan dunia lain pada awal sekitar tahun 2016. Pada saat itu Model X ini banyak diperbincangkan, terutama karena model pintunya yang sangat unik dengan dibuka ke atas dan mampu melipat ketika bergerak, membuka ke atas dengan tujuan untuk menghemat pada ruang samping di bagian kanan dan kiri. Model X ini tentu saja menggunakan sistem baterai yang sama dengan Model S. Namun, Model X ini ditawarkan hanya dua jenis berdasarkan jarak tempuhnya, yaitu long range and performance. Begitupun dengan mesin yang digunakan. Model X ini menggunakan motor listrik yang sama dengan digunakan Model S dengan penggerak 4 roda dengan kapasitas 120 kWh menjadi 200 kWh. Lalu selanjutnya ada model Tesla Model 3, perkembangan selanjutnya. Jadi perkembangan Tesla model selanjutnya itu diluncurkan pada tanggal 31 Maret. Jadi pada saat itu dibilang mobil ini cukup populer dan banyak dinantikan penggemar otomotif di seluruh dunia. Termasuk saya juga menantikan model ketiga ini.
namanya model 3, tapi itu diluncurkannya bukan yang ketiga ya. Jadi secara detail mobil ini mengambil beberapa khas dari model sebelumnya, model S dan X. Model 3 ini dijual dalam 3 pilihan tipe kelengkapan. Tipe standar dengan jarak tempuh hingga 400 km dan tipe performance yang paling bertenaga. Lalu ada juga tipe Tesla Cybertruck. Tesla ini berjenis mobil pickup yang dinamakan Cybertruck. Bukan hanya orang yang tidak menyangka mobil ini mobil berjenis mobil pickup, namun didesain sehingga banyak orang yang orang awam mungkin yang menyukai dari desain mobil tersebut. Jadi walau desainnya aneh, tapi soal kekuatan jangan diragukan. Pickup ini dilengkapi dengan bodi mesin dan kaca anti peluru. Saat ini Tesla Cybertruck hanya difokuskan untuk daerah Amerika Utara, dan pengiriman pickup ini akan dilakukan pada awal tahun 2002 kemarin. Jadi model Cybertruck ini model baru, model tahun 2022. Lalu versi yang terbarunya itu adalah Tesla New Roadster. Jadi Roadster versi terbaru ini sebenarnya sebelumnya itu sudah diperkenalkan ke publik tahun 2018, namun penjualannya itu baru akan dilakukan di tahun ini. Kalau Tesla yang pertama kali Roadster yang versi lawas itu pertama kali menggunakan chassis Lotus Elise, maka New Roadster ini akan berbeda, akan menggunakan platformnya sendiri, yang mana menurut kabar akan beredar menggunakan platform yang dipakai model S, tapi telah dimodifikasi dengan teknologi yang modern yang terkini. Roadster ini rencananya akan dipasangkan sejumlah 3 motor listrik yang mampu mengeluarkan torsi yang tinggi sekitar 10.000 dan jumlah daya kuda yang masih belum dipublikasi. Tesla mengklaim mobil ini bisa bersaing dengan hypercar sekalipun karena bisa berakselerasi dari 0 km ke 96 km dalam waktu kurang dari 2 detik saja. Dan kecepatan maksimalnya itu bisa mencapai 400 km per jam. Bisa dibilang ini menjadi mobil tercepat yang pernah dibuat Tesla. Lalu isu permasalahan yang saya angkat di sini, jadi mobil Tesla itu sangat canggih sekali ya, dari mulai mesinnya, dari mulai fitur-fiturnya. Namun di balik kecanggihan mobil Tesla ini terdapat sebuah permasalahan, yaitu produsen mobil listrik ini Tesla menarik ratusan ribu kendaraan dari seluruh dunia karena ada masalah pada software. Jadi masalah pada software di Tesla ini sangat berpengaruh pada kinerja mesin dan kinerja fitur-fitur mobil listrik ini. Nah, dari masalah software ini Tesla itu menarik sekitar ratusan ribu kendaraannya di Amerika Serikat karena ada masalah pada lampu belakang yang terkadang itu gagal menyala. Jadi lampu belakang ini menurut saya itu sangat penting pada saat kita berkendara ya. Jadi kalau kita pada waktu saat berkendara
lampu belakangnya itu tidak menyala, maka pada saat kita mengerem, mobil di belakang itu tidak bisa melihat kita apakah kita sedang berakselerasi atau sedang ada hambatan atau sedang mengerem. Nah, jadi penarikan kembali mobil Tesla ini jenisnya tadi itu yang mobil Tesla Model X di Amerika Serikat atas masalah yang menyebabkan lampu belakang dari mobil Tesla ini tidak bekerja. Lalu selain masalah dari lampu belakang ini, juga ada masalah pada kantong udara penumpang depan yang tidak terpasang dengan benar. Jadi hal itu membuat saham dari Tesla itu turun drastis, hampir sekitar 3% ke level terendahnya dari 2 tahun terakhir. Lalu dalam pengajuan yang telah diterbitkan oleh Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional Amerika Serikat atau yang bisa disebut dengan NHTSA, jadi produsen kendaraan listrik itu, Tesla mengatakan bahwa penarikan terkait lampu belakang mencakup beberapa kendaraan dari model 3 tahun terakhir, dan ada juga model Y yang ditarik dari produksi pada tahun 2020 sampai tahun ini. Tesla yang berbasis di Texas mengatakan akan menerapkan pembaruan software untuk memperbaiki masalah-masalah yang terjadi ya, sehingga tidak menimbulkan kecelakaan serius terkait masalah software ini. Perusahaan Tesla mengatakan penarikan ini mengikuti keluhan pelanggan yang diketahui pada akhir bulan kemarin, bulan Oktober-November, sebagian besarnya itu dari pasar luar negeri yang mengklaim lampu belakang kendaraan itu tidak menyala karena kesalahan software. Lalu investigasi yang ditemukan dalam kasus ini, lampu sebentar-bentar tidak berfungsi karena anomali yang dapat menyebabkan deteksi kesalahan selama proses pengaktifkan kendaraan. Jadi terdapat bug pada softwarenya. Tesla mengatakan telah menerima beberapa laporan atas masalah tersebut. Lalu permasalahan lain itu ada kesalahan software yang menyebabkan autopilot tidak bekerja dengan semestinya. Dan bisa kita ketahui bahwa di media massa ada berita terkait tentang Tesla yang menabrak 2 orang dengan kecepatan penuh. Nah, itu akan dilakukan investigasi terkait apakah itu kesalahan software dari mobil Tesla ataukah kesalahan human error yang dilakukan oleh pengemudi. Jadi itu masih dilakukan investigasi terkait permasalahan yang ada pada di negara Cina. Lalu di negara Cina sendiri itu juga menarik lebih dari 80.000 mobil yang termasuk impor yang diproduksi sejak awal 2013. Penarikan dilakukan karena masalah perangkat lunak, juga masalah software, dan juga masalah sabuk pengaman yang tidak berfungsi dengan benar. Mengutip dari produsen mobil listrik asal Amerika Serikat, telah menarik sejumlah
sekitar 67.698 mobil model S dan model X yang diimpor ke Cina antara 25 September tahun 2013 dan 21 November tahun 2020. Penarikan ini dilakukan karena masalah perangkat lunak tadi yang mempengaruhi sistem manajemen baterai di kendaraan. Tesla sendiri mengatakan akan meningkatkan perangkat lunak kendaraan yang ditarik kembali tersebut. Tesla juga menarik sisanya dari 80.000 tadi kendaraan berjumlah 2.736 mobil model 3 antara Januari dan November 2019 dan juga ada 10.127 mobil buatan Cina tidak impor ya dengan model yang sama, model S dan model 3 yang diproduksi antara 14 Oktober 2019 dan 26 September 2022. Jadi ini karena permasalahan sabuk pengaman yang berpotensi salah yang akan diperiksa kembali oleh Tesla. Jadi dari anatomi mobilisasi isu kasus penarikan mobil Tesla ini dapat disimpulkan. Yang pertama kasusnya yaitu penarikan mobil Tesla yang terjadi pada tahun ini, tahun 2022. Lalu pemicu yang disebabkan dari penarikan mobil Tesla ini yaitu kesalahan software dari produksi mobil Tesla. Dan yang disebabkan itu ada beberapa tadi yang saya sebutkan, yaitu lampu belakang mati, airbag error, sabuk pengaman yang juga error, tidak berfungsi, dan power steering yang terkadang keras, tidak berfungsi dengan benar. Lalu framing yang ditimbulkan dari kasus ini yaitu tidak aman dan nyaman tentunya saat berkendara menggunakan Tesla. Jadi karena ada masalah dari software ini dan menyebabkan fitur-fiturnya tidak berfungsi, maka sebagai pengendara sebagai konsumen pengguna Tesla itu tidak aman dan nyaman saat berkendara menggunakan Tesla. Jadi itu merasa bahaya gitu ketika saat mengendarai Tesla. Jadi selanjutnya partisipasi dari kasus ini beberapanya yaitu yang pertama pengguna Tesla, lalu ada administrasi keselamatan lalu lintas dari Amerika Serikat tadi yang telah mendapat laporan bahwa mobil Tesla ini terjadi kesalahan software. Lalu juga di Cina tadi juga mendapat laporan juga terkait tentang pada regulator pasar Cina itu juga mendapat laporan bahwa ada kesalahan dari penggunaan software. Lalu gerakan yang terjadi itu terdapat beberapa kampanye penarikan di beberapa negara, tetapi kebanyakan itu penarikannya pada negara Amerika Serikat dan juga di negara Cina itu ada beberapa. Lalu berikutnya dari outcome dan negosiasi itu jadi pihak Tesla itu memberi mekanisme penarikan atau pengambilannya ini akan dilakukan dengan cara dengan memperbaikinya itu dengan cara mengupdate software terkait permasalahan tadi. Contohnya pada saat permasalahan pada lampu belakang yang mati itu, jadi
pihak Tesla akan memperbaiki dan mengidentifikasi kesalahan atau apa yang ditimbulkan, software yang ditimbulkan itu salahnya itu letaknya itu sebelah mana, nanti akan diperbaiki, lalu juga akan ditambahkan update software secara berkala tentunya pada aplikasi fitur-fitur mobil Tesla. Jadi itu dia anatomi mobilisasi dari isu terkait penarikan mobil Tesla pada pasar di Amerika Serikat maupun di Cina dan maupun di dunia. Lalu strategi komunikasi massa. Sejatinya kita ini sedang tenggelam dalam pusaran informasi, tetapi kita tetap merasa haus dan lapar akan pengetahuan. Jadi informasi ini diyakini sebagai menurut saya itu informasi itu sebagai senjata yang paling berbahaya yang bisa menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Saat ini informasi tidak lagi menjadi kebutuhan sekunder. Media informasi telah bergeser sebagai komoditas primer. Tak heran publik selalu memburu teknologi terbaru dan yang mampu memudahkan mereka untuk mengakses dan memproduksi informasi. Sejumlah perubahan sosial dan politik sangat dipengaruhi dari informasi-informasi yang diproduksi dan dikonsumsi oleh publik. Adapun mereka yang menguasai komunikasi massal informasi adalah mereka yang sejatinya memiliki kekuatan. Pakar komunikasi James Lull telah mengingatkan publik atas situasi-situasi komunikasi massal. Jadi kepemilikan dan kontrol terhadap media massa, khususnya media massa elektronik, merupakan kekuatan sosial yang patut diperhitungkan meski dalam situasi yang stabil sekalipun. Media massa merupakan bagian dari komunikasi massal yang memegang posisi penting dalam percepatan menyampaikan informasi terkini pada masyarakat. Jadi komunikasi massa ini sangat penting untuk menyampaikan contohnya suatu klarifikasi yang terjadi pada sebuah isu permasalahan. Media massa ini sebagai saluran penyampaian informasi yang memiliki peran dalam pengawasan atau pencarian informasi, lalu juga untuk mengembangkan konsep-konsep permasalahan, fasilitas, dan juga dalam hubungan-hubungan sosial, dan juga substitusi dalam hubungan sosial, dan membantu melegakan agar kita itu tidak terbawa emosi. Lalu juga bisa menjadi salah satu sarana dari pelarian dan ketegangan dan keterasingan, dan juga sebagai bagian dari kehidupan rutinitas atau rutinitas sehari-hari. Jadi strategi komunikasi massal yang dilakukan oleh perusahaan Tesla ini, yang pertama yaitu komunikasi melalui media dengan cara menyampaikan secara langsung kepada pemilik mobil yang terdampak. Jadi Tesla ini setelah mendapat tadi laporan-laporan bahwa terdapat banyak kesalahan software
pada aplikasi fitur-fitur mobil Tesla. Tesla ini mengumumkan bahwa akan menarik beberapa mobil yang mengalami kesalahan software tadi. Lalu Tesla juga mengirimkan surat secara langsung kepada pemilik mobil yang terdampak kesalahan software tersebut. Jadi perusahaan Tesla ini secara sopan dan secara baik-baik mengkomunikasikan kepada pemilik customer tadi yang membeli Tesla yang mengalami kesalahan software. Lalu juga mereka itu menarik mobil-mobil yang telah konsumen dibeli, meskipun itu tidak mengalami kesalahan software, itu tetap ditarik dan akan diperbaiki lagi, dilihat apakah titik mana fitur-fitur tersebut mengalami kerusakan, mengalami error. Lalu yang kedua, pihak Tesla akan menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Jadi seperti yang telah sampaikan tadi, pihak Tesla itu juga memberikan pernyataan secara resmi, press release yang diberikan ke publik melalui komunikasi media massa, dengan cara tadi melaporkan melalui kampanye penarikan tadi yang telah saya sebutkan di Amerika Serikat maupun di Cina. Jadi tadi itu ada terdapat 19 kampanye penarikan. Itu juga permintaan permohonan maaf kepada publik, seperti itu. Dan selanjutnya akan saya perjelas lagi mekanisme recall atau penarikan sendiri itu akan disampaikan. Yang pertama itu melalui komunikasi media massa. Yang kedua itu dengan cara mengirimkan surat secara langsung kepada pemilik mobil Tesla. Dan yang ketiga menyatakan permohonan maaf kepada publik atas kesalahan-kesalahan yang telah terjadi pada mobil Tesla. Jadi perlu kita ketahui bahwa teknologi masa kini, teknologi terbaru masa kini itu juga perlu kita olah lagi, kita teliti lagi apakah akan menyebabkan kesalahan-kesalahan yang akan terjadi di masa depan. Jadi ketika kita membuat teknologi terbaru, kita melakukan sebuah penelitian, pasti akan ada sebuah kesalahan-kesalahan yang kita rasakan pada saat kita membuat atau meneliti teknologi-teknologi terbaru. Sehingga kita tidak boleh terlalu berekspektasi terlalu tinggi akan teknologi-teknologi terbaru yang akan tercipta pada masa yang akan datang. Mungkin sekian presentasi yang saya lakukan. Apabila ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.